Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, mau di rumah, mau dimanapun. Saat ini mari kita siapkan hati kita untuk bersatu teduh di dalam Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan, kita mau rindukan hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan adalah kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berikan yang terbaik bagi Raja di atas segala Raja. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Jiwa kami merindukan Engkau Tuhan. Engkau Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Sekali lagi katakan, jiwaku merindukanmu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dalam aku. Tiada yang sepertimu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali pujian ini. Katakan, jiwaku merindukanmu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dalam aku. Tiada yang sepertimu. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dalam aku. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Allah sumber pertolongan kami, Allah sumber kemenangan kami yang selalu menolong kami. Hari ini kami bersyukur Tuhan, sebab kenaikan-Mu Tuhan menjanjikan tempat buat setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Bapa, kami siap untuk memuji, meninggikan Kau Raja di atas segala Raja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini adalah hari yang spesial di mana Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat buat saudara dan saya. Kita bangga memiliki Allah seperti Dia. Amin Bapak Saudara.
Mari kita mau naikkan pujian kita. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Yesusku ajaib bagiku. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, oh sungguh ajaib Tuhan. Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu, Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. 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 Saudara, hari-hari ini kita melihat betapa banyak goncangan yang terjadi, tapi kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya buat saudara dan saya. Amin. Sebab itu kita mau tetap teguh di dalam Tuhan karena penggenapan firman Tuhan. Sebab setiap orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan akan tetap pelihara. Ini adalah hari-hari di mana penggenapan firman Tuhan terjadi. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, pedang, gelap dan kelaparan, di antara kita kan tetap berseru, siapa jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Di tahun Yobel, dari bukit Sion keselamatan datang. Amin. Apapun yang sedang saudara alami, percaya Tuhan ada bersama saudara dan saya. Tulang kering dihidupkan, Amin. dan
tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, inti tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, inti tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tetap berpengharapan kepada Raja di atas segala raja, yang memberikan kemenangan kepada saudara dan saya. Yang ada, yang akan datang, yang telah ada, yang ada, yang akan datang, yang telah ada, yang ada, yang akan datang, yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Haleluya. Amin. Dahsyat Engkau Tuhan, nama di atas segala nama, nama yang memberikan kemenangan, hanya nama Yesus satu-satunya. Haleluya. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami sungguh bangga. Nama yang berkuasa, hanya nama-Mu. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia
termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, bermasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik, namamu sungguh indah. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Biar hati kami, jiwa kami tetap untuk memuji Engkau, tetap untuk menyembah Engkau Tuhan, sebab Engkau yang layak. Haleluya. Ini kami Tuhan, kami bawa hati kami bawa hidup kami, rindu memuji Engkau. Amin. Katakan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua
Kita mau sanjung Dia, kita mau agungkan Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya. Sebab Dia adalah letak kekuatan kita, Dia letak pengharapan kita. Yesus Tuhan yang tidak pernah tergoncangkan oleh apapun, tapi Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, dan yang menciptakan segala yang ada. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan, segala pujian hanya bagi-Mu. Haleluya. Hati kami mau tetap memuji Engkau Tuhan, hati kami mau tetap menyembah Engkau Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Ku mau memuji-Mu, Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, Ku selalu puji-Mu, mau menyembah-Mu. ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kami telah memuji Engkau, dan kiranya pujian kami menjadi bau dupa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Tiba saatnya kami akan menerima firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu. Sampaikan isi hati-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya, mari saudaraku kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bersama hari ini adalah hari penting buat kita semua umat Tuhan. Karena hari ini adalah di mana kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ketika Dia naik ke surga. Karena itu saudaraku, saya akan bacakan firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal 1 dari ayat 6. Firman Tuhan berkata demikian, judul perikopnya Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 fakta di balik kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yang saudaraku membuktikan bahwa
Yesus yang kita sembah, yang kita muliakan, yang sebelum dia naik ke surga dia merasakan penderitaan yang berat. Dia digantung di kayu salib, lalu dia mati, lalu 3 hari 3 malam dia dikubur, dan hari yang ketiga dia bangkit kembali. Dan Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa ia kembali bersama-sama dengan murid-muridnya selama 40 hari. Dan setelah itu dia naik ke surga. Saudaraku, fakta yang pertama, saudaraku, di balik kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ini penting sekali buat kita. Yang pertama, bahwa sebelum Yesus naik ke surga, ia memberi pesan-pesan terakhir kepada murid-muridnya. Saudara, biasanya kalau seseorang tahu betul, sadar bahwa dia tidak lama lagi hidup, maka dia akan berpesan kepada keluarga, kepada istri, kepada anak-anaknya. Dia akan kumpulkan dan memberikan pesan-pesan terakhir. Pesan-pesan terakhir itu ya dia meminta kepada keluarga untuk melakukan sesuatu. Dan saudara, biasanya ketika seseorang telah dipanggil Tuhan, maka keluarga akan memperhatikan betul apa yang menjadi pesan-pesan terakhir dari almarhum. Kita tahu persis bahwa ketika seseorang memberikan pesan terakhir, maka apapun isi pesan itu, maka pihak keluarga yang ditinggal akan melakukannya. Tidak peduli saudaraku seberapa pesan-pesan di awal. Tetapi saudaraku, yang diperhatikan, yang akan dilakukan adalah pesan-pesan terakhir. Demikian juga saudaraku, ketika Yesus mau naik ke surga, dia berpesan kepada murid-muridnya. Ini yang disebut pesan-pesan terakhir. Dan saudara bisa baca itu dalam Injil Markus pasal 16 dari ayat 14. Saudaraku, mari kita baca sama-sama dalam Injil Markus pasal 16 dari ayat 14. Berkata demikian, saudara. Markus pasal 16 dari ayat 14. Firman Tuhan berkata demikian. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, ini pesan-pesan terakhir. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Apa pesan terakhir Tuhan Yesus? Yesus berpesan, pergi beritakan Injil kepada segala makhluk. Kita sebagai orang percaya, gereja Tuhan, kita mendapatkan amanat agung, pesan terakhir daripada Tuhan Yesus. Kita semua yang percaya kepadanya mestinya taat kepada pesan terakhir ini. Tetapi saudaraku,
Saya memperhatikan banyak orang Kristen hanya memperhatikan pesan-pesan di awal. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kamu akan menerima. Kamu akan diberkati. Itu yang kita perhatikan. Kita abaikan pesan-pesan terakhir. Tapi pada kesempatan ini, saya mau katakan kepada kita semua jemaat Tuhan, bahkan semua orang percaya dimanapun Anda berada. Mari kita perhatikan pesan terakhir Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya, kita diberikan tanggung jawab. Yaitu pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada segala makhluk, kepada siapapun. Ini yang mestinya kita perhatikan. Saudara, mestinya berbicara pesan terakhir kita ini gentar, gemetar saudara. Dan kita mesti lakukan. Kenapa? Coba saudara perhatikan kalau keluarga yang ditinggal oleh suami atau istri dan suami berpesan untuk supaya keluarganya, istrinya melakukan sesuatu sekalipun itu kelihatannya sulit. Pasti diperhatikan, pasti dilakukan. Kenapa saudara? Karena biasanya orang yang ditinggal takut kalau orang yang sudah mati itu datang dan menuntut. Aneh tapi ini nyata saudara. Nah kenapa kalau pesan-pesan Tuhan kita merupakan pesan penting bagi gereja Tuhan orang percaya. Dan berkata pergi beritakan Injil kepada segala makhluk. Tapi kita tidak mau lakukan. Kita banyak alasan Tuhan saya tidak punya waktu. Tapi kesempatan ini saya mau katakan kepada kita semua jemaat Tuhan. Mari kita camkan dan kita perhatikan pesan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Pesan ini bukan hanya kepada para murid-muridnya pada saat itu. Tapi pesan yang sama berlaku buat setiap kita. Karena saudara dan saya, kita semua adalah murid-murid Yesus. Itu yang pertama. Lalu yang kedua saudara. Yang kedua, fakta dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yaitu bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah untuk mempertegas kepada semua orang percaya bahwa dunia ini bukanlah tempat untuk selama-lamanya bagi kita. Dunia ini penuh dengan penderitaan, dunia ini penuh dengan sengsara, penuh dengan tetesan air mata. Bagi kita orang percaya dunia ini adalah tempat sementara. Oleh karena itu saya mau katakan kepada kita jemaat Tuhan. Engkau yang sedang bergumul, engkau yang sedang susah, engkau yang ada di dalam kesulitan. Tidak apa-apa, ini adalah penderitaan sementara. Ini adalah kesusahan sementara. Sebab di balik ini saudaraku ada satu tempat. Di mana di situ tidak ada lagi penderitaan. Dalam Wahyu pasal 21 ayat yang keempat berkata demikian. Saya bacakan untuk kita. Wahyu pasal 21 ayat 4. Berkata demikian, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis dan duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Haleluya. Saudaraku, di balik kesusahan yang kita alami hari-hari ini, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, asal imanmu tidak berpaling dari Dia, tapi engkau tetap setia kepada Yesus sampai napas yang terakhir,
Maka saudaraku, tempat yang disebutkan dalam Wahyu pasal 21 ayat 4 ini tidak lain adalah surga yang kita semua merindukannya. Dikatakan di sana tidak ada lagi air mata, tidak ada kesusahan, tidak ada perkabungan, tidak ada penderitaan lagi. Oleh karena itu biarlah engkau tetap memiliki pengharapan yang sama. Dan engkau tetap setia di dalam Tuhan. Saudaraku, inilah fakta di balik dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bahwa dia naik ke surga untuk mempertegas kepada setiap kita. Kepada orang-orang pilihannya. Bahwa dunia ini adalah tempat sementara. Dunia ini bukan tempat kita untuk selama-lamanya. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat 3 berkata demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku, di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Katakan amin. Haleluya saudara. Kalau Yesus tidak naik ke surga, saya mau katakan demikian, dengarkan saya. Sesaleh apapun Bapak Ibu, setaat apapun Bapak Ibu melakukan agama yang saudara lakukan hari-hari ini, saya mau katakan semuanya itu percuma. Tidak ada artinya. Seandainya Yesus tidak naik ke surga. Sebab ketika engkau menghembuskan napas, maka saudara tidak tahu mau lari kemana. Artinya tidak ada kepastian. Tetapi saudaraku, kita bersyukur kita punya satu pribadi yang datang dari surga dalam dunia ini untuk menebus setiap kita. Dia mati, dia bangkit kembali dari kematian. Bahkan dia naik ke surga. Ini untuk memberitahu kepada kita bahwa di dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Yesus tidak ada, saudaraku, keraguan-raguan. Di dalam Yesus semua jelas. Dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, aku akan pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, yaitu surga. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Di ayat 6 dari pasal ini jelas sekali saudaraku. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Haleluya. Oleh karena itu saudaraku, mari kita tetap bersabar di dalam kita mengiring Tuhan. Saya tahu kita sedang diperhadapkan dengan persoalan. Saya tahu banyak di antara kita yang ada di dalam kesulitan. Tetapi jangan saudaraku larut di dalam kesedihan. Engkau tetap memiliki satu pengharapan yang teguh dalam Tuhan. Dan saya mau katakan bahwa di balik kesusahan ini saudara, yang hanya sesaat, cuma sebentar, engkau akan masuk di dalam kekekalan bersama dengan Bapa di surga, bersama dengan Yesus. Yang jadi persoalan saudara, kalau di dunia ini kita sudah menderita, kita sudah susah, kita penuh dengan tetesan air mata. Lalu di akhirat juga kita juga menderita lagi saudara. Ini benar-benar menyedihkan. Kalau di dunia kita sudah menderita, di akhirat juga kita menderita.
Tapi saya mau katakan saudaraku, tidak apa-apa. Di dunia ini kita menderita, kita susah. Kalau memang Tuhan izinkan kita alami itu. Tidak apa-apa. Asal kita memiliki hidup yang kekal. Di mana saudaraku tidak ada lagi penderitaan, tidak ada tetesan air mata. Karena itu saudaraku pastikan. Setiap kita jemaat Tuhan. Engkau tetap setia mengiring Tuhan. Lalu yang ketiga, saudaraku, fakta yang ketiga. Kenaikan Yesus ke surga membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Kalau dia bukan Tuhan, tidak mungkin dia terangkat. Melawan hukum alam. Kalau kita turun di kapal, air pasti kita tenggelam. Kalau kita menyeberang sungai yang besar pasti kita hanyut. Kalau kita masuk di dalam ke api, saudara, kita pasti terbakar hangus. Itu hukum alamnya. Kalau kita panjat pohon tinggi, kita terpeleset, kita jatuh. Itulah manusia. Tidak bisa melawan hukum alam. Tetapi Yesus tidak demikian. Dia bisa berjalan di atas air, membuktikan dia adalah Tuhan. Dia bisa rubah air putih menjadi anggur, membuktikan dialah Tuhan. Dia bisa menghidupkan yang mati, Lazarus yang sudah 4 hari 4 malam, membuktikan dia adalah Tuhan. Dia naik ke surga melawan hukum gravitasi, dia membuktikan dialah Tuhan. Nah saudara, dalam Mazmur pasal 110 ayat 1 berkata begini. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ayat ini saudaraku merupakan nubuatan kepada Kristus. Ketika dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ayat ini digenapi dikatakan maka musuh-musuhnya dibuat menjadi tumpuan kakinya. Haleluya. Ibrani pasal 1 ayat 3 berkata demikian. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman yang penuh kekuasaan. Ayat 4. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Siapa yang dimaksudkan? Dia adalah Yesus. Haleluya. Dia naik ke surga, membuktikan dia adalah Tuhan. Karena itu saudaraku, jangan kita ragu tentang ketuhanan Yesus. Sekalipun orang lain berkata dia bukan Tuhan. Banyak orang menuntun mencari. Mana buktinya bahwa dia adalah Tuhan? Nah sekarang kita berbicara. Kenaikan Yesus ke surga membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Oleh karena itu kekasih dalam Tuhan, mari camkan firman Tuhan ini. Saya berdoa setiap kita jemaat Tuhan, engkau benar-benar teguh di dalam imanmu kepada Yesus. Kepada setiap jemaat Tuhan, saya berdoa, tidak ada satupun di antara kita yang terhilang. Tapi engkau tetap setia kepada Yesus. Karena itu kekasih dalam Tuhan, mari camkan firman Tuhan ini.
Kita bangga punya Allah yang ajaib, yang dahsyat. Dia naik ke surga. Haleluya. Dia menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Katakan amin. Karena itu renungkan firman Tuhan ini. Taruh dalam hatimu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami kembali diteguhkan. Dan mampukan kami Tuhan terus berjalan di dalam iman kami mengiring Tuhan. Sekalipun kami menghadapi banyak masalah. Sekalipun kami harus menderita. Tetapi kami sadar bahwa di balik penderitaan ini ada sukacita, ada kebahagiaan yang abadi yang Tuhan siapkan bagi kami, yaitu di dalam kerajaan-Mu kekal selama-lamanya. Berkati setiap jemaat-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita akhiri ibadah kita, sama-sama kita mau terima berkat Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Maha besar Engkau Tuhan, patutlah Engkau ditinggikan, dimuliakan kekal selama-lamanya. Karena kasih karunia Tuhan yang melimpah dalam setiap kehidupan kami. Terlebih pada kesempatan ini Tuhan telah memberkati kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Sekarang kami mau terima berkat-Mu. Curahkan berkat-Mu Tuhan kepada setiap kami, kepada setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari saudaraku, arahkan hatimu, terima berkat Tuhan. Karena itu kekasih-kekasih dalam Tuhan, sekarang terimalah berkat yang sempurna, berkat yang melimpah daripada Bapa, dan kekuatan pertolongan daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak pernah berubah dahulu, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Demikian pula kiranya penghiburan, damai sejahtera daripada Allah Roh Kudus akan senantiasa memimpin kita, memenuhi hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Karena itu terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Di tempat maha tinggi, kemuliaan bagimu. Di tempat maha tinggi, katakan kemuliaan, kemuliaan bagimu. Di tempat maha tinggi, kemuliaan, kemuliaan bagimu. Di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya, amin.